Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur untuk hari anugerah Tuhan dan kita berharap Tuhan menolong kita untuk menjalani dan memaknainya dalam bingkai kasih setia Tuhan. Mari kita persekutukan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk bersama bersaat teduh pagi ini dengan rehat edisi Selasa 29 September 2020. Kita mohon penyertaan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, yang selalu melawat kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur diperkenankan menikmati anugerah Tuhan hari ini. Kami rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini untuk menyemangati kami menjalani kehidupan ini. Roh Kudus tolong kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah hidupku untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita ditanya hidup kita untuk siapa, tentu secara sederhana akan menimbulkan jawaban yang variatif. Mungkin ada yang menjawab hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk pekerjaanku, hidupku untuk istri, anak atau suami, dan lain-lain. Lalu, bagaimana Paulus menyikapi pertanyaan tersebut? Dalam bagian ini Paulus menegaskan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 23-24. Dalam keadaan terpenjara, Paulus tidak kecewa dan putus pengharapan. Melainkan ia justru menyerahkan hidupnya
untuk pelayanan bagi Tuhan. Kehidupan yang dijalani oleh Paulus bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan telah dibulatkan untuk melayani Kristus sepenuhnya. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sadar bahwa segala yang dahulunya merupakan keuntungan baginya, sekarang dinilai rugi karena Kristus lebih utama dan pertama dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita ini juga telah kita jadikan sebagai alat pelayanan untuk Tuhan seperti Paulus? Berapa persen waktu yang telah kita gunakan untuk mendekatkan diri dalam pelayanan? Bukan berarti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup di gereja siang dan malam. Tetapi kita diingatkan oleh Paulus bahwa kehidupan kita ini sifatnya sementara. Karena itu, mesti ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan sesuai talenta kita untuk melayani Tuhan. Karena itu, jangan lengah. Layanilah Tuhan melalui profesi kita masing-masing, agar melalui profesi kita, Tuhan tetap dimuliakan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kepadamu pada pagi yang indah ini kami datang mengangkat pujian dan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami ada seperti saat ini semua karena belas kasihan-Mu. Bahkan ketika kami boleh diperkenankan mendengarkan firman Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami mampu menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan yang akan campur tangan di dalam segala juang, karya kerja kami, usaha dan rencana-rencana kami. Bahkan Tuhan yang akan bertahta dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati akan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami Tuhan. Peliharakan mereka semua dalam segala aktivitas mereka. Baik yang sementara belajar mengenyam pendidikan, pun yang mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan menopang mereka selalu dan mengaruniakan kesuksesan keberhasilan di dalam kehidupan ini. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, baik yang jauh pun yang dekat, Tuhan peliharakan dan tuntun mereka. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati mereka semua dalam segala aktivitas mereka hari ini. Kuatkan, kokohkan dan sehatkan mereka. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu, Tuhan kiranya Engkau tuntun berkati mereka semua dalam karya dan juang mereka setiap saat, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit Tuhan, pulihkan dan sembuhkan. Jemaat-Mu yang lalai ingatkan. Jemaat-Mu yang berduka Tuhan hiburkan. Jemaat-Mu yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain dan saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami pasrahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dalam mengemban tanggung jawab pemerintahan. Biarlah mereka boleh menjalankan roda kepemimpinan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami kiranya tetap aman dan tentram. Tuhan pulihkan dari pandemi COVID-19. Khususnya Kota Bontang, Tuhan kiranya tetap aman dan dipulihkan dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, berkati sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Berkati tim medis Tuhan dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan, sehatkan mereka selalu. Berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19,
sehingga mereka pun boleh berjuang untuk sembuh. Berikan semangat bagi mereka Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami untuk menjalani hari hidup kami hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh jalani dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Kami bersuka cita karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan dan mampukan kami untuk terus berjalan pada kebenaran Tuhan. Bahkan mematuhi protokol kesehatan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini harapan kami, sukacita kebahagiaan kami, permohonan kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.